Okay, let's go. Mutiara, ada apa Mut? Jadi gini loh, aku tuh sebenarnya punya kendala. Kamu tahu nggak ya, apa sih sebenarnya PKPU dan kepailitan itu? Tahu. Jadi gini Mut. Oke, jadi kepailitan itu sendiri merupakan situasi di mana pihak debitur sebagai yang peminjam uang tidak bisa atau mungkin kesulitan dalam membayar utang atau uang tersebut kepada pihak kreditur sebagai peminjam utang. Nah, nantinya pengadilan akan menyatakan pilot terhadap debitur itu sendiri. Yang kedua ada PKPU. PKPU itu sendiri merupakan kepanjangan dari penundaan kewajiban pembayaran utang. Ini tuh berarti memberikan kesempatan kepada debitur untuk intinya masih kesempatan kedua lah ke pihak debitur sebagai pengutang atau mungkin yang mengutang untuk memperbaiki ekonomi supaya nantinya bisa melunasi utang tersebut. Tujuan PKPU sendiri memberikan kesempatan kepada debitur nih untuk yang mengalami kesulitan dalam pembayaran utang kepada kreditur supaya nantinya bisa menyelesaikan utang tersebut atau mungkin menyelesaikan kasus tersebut tanpa harus dipilot. Oh, I see. Thank you ya buat penjelasannya. Oke. Halo guys. Halo. Lagi pada ngapain? Lagi duduk-duduk aja sih. Iya nih. Oh. Kenapa? Gini sih, aku ada tugas, tapi aku bingung. Tadi sebenarnya tuh udah dijelasin sama Hakim tentang PKPU dan kepailitan. Cuman yang bingungnya aku tuh ada di proses. Kalian tahu nggak sih gimana prosesnya? Oh, kalau yang buat proses itu, jadi untuk proses PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur atau kreditur mengajukan permohonan ke pengadilan niaga. Permohonan ini harus memenuhi syarat-syarat yang ada di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU dan kepailitan. Yang pertama ada pengadilan niaga memeriksa permohonan dan memutuskannya. Yang kedua ada pengurus PKPU sementara diangkat, dan yang terakhir pada sidang PKPU sementara diadakan. Selanjutnya ada persyaratan dan prosedur bagi debitur dan kreditur. Yang pertama ada bagi debitur, debitur yang dapat mengajukan PKPU yaitu jika debitur yang mempunyai utang-utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih tetapi belum mampu untuk membayarnya secara penuh. Lalu ada debitur yang tidak sedang dalam proses kepailitan. Yang kedua ada prosedur pengajuan PKPU oleh debitur. Yang pertama, debitur mengajukan permohonan PKPU ke pengadilan niaga. Lalu pengadilan niaga akan memeriksa permohonan tersebut dan akan memutuskannya. Selanjutnya ada persyaratan dan prosedur bagi kreditur. Yang pertama, kreditur yang dapat mengajukan PKPU yaitu jika kreditur yang mempunyai piutang terhadap debitur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Lalu piutang tersebut belum dibayarkan oleh debitur. Yang kedua ada prosedur pengajuan PKPU oleh kreditur. Kreditur mengajukan permohonan PKPU ke pengadilan niaga disertai dengan bukti piutang kreditur dan bukti-bukti yang mendukung permohonan. Lalu ada pengadilan niaga akan memeriksa permohonan dan memutuskannya. Selanjutnya ada proses kepailitan. Proses kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU.
Proses kepailitan dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, pengajuan permohonan kepailitan. Kedua, ada pemeriksaan permohonan kepailitan. Yang ketiga, ada rapat kreditur. Yang keempat, penetapan harta pailit. Yang kelima, penjualan harta pailit. Dan yang terakhir, ada penetapan kebangkrutan. Oh gitu, aku paham. Tapi dampaknya gimana ya? Nah, kalau dampaknya itu kayak gini loh. Dampak PKPU terhadap pelaku kreditur ialah memberi waktu kepada debitur untuk membayar hutang, dan dampak PKPU terhadap debitur ialah mendapat waktu tambahan untuk melunasi hutang. Dan selanjutnya ialah dampak kepailitan terhadap perilaku kreditur. Kreditur dapat menegosiasikan rekonstruksi utang dengan debitur, dan dampak kepailitan terhadap pelaku debitur ialah debitur kehilangan kendali atas bisnis dan asetnya. Oh, ngerti guys. By the way, thank you ya udah bantuin aku untuk ngerjain tugas. Oke, sama-sama Muti. Aku duluan ya. Dadah. Halo Nes. Halo Muti. Kenapa nih? Jadi gini, aku udah dapat informasi tentang PKPU dan kepailitan dari teman-teman. Ya. Nah, jadi kan aku penasaran nih. Aku lagi baca tuh kan tentang studi kasus mengenai PKPU. Kamu mau denger gak? Mau dong. Gimana? Jadi, kamu tahu gak sih sebenarnya PT Garuda itu? Oh, tahu-tahu. Emang dia kenapa? Nah, di bulan Juni tahun 2020, itu PT Garuda mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga. Oh iya, PT Garuda mengajukan PKPU. Iya. Kenapa? Karena gini, itu kan mostly perusahaan semua ngalamin kesulitan keuangan kan, Iya, apalagi benar. karena masa Covid kan. Iya, benar sih. Jadi si PT Garuda ini langsung bertindak cepat tuh ngambil keputusan untuk ngajuin PKPU untuk bisa merestrukturisasi utangnya dan juga masih bisa menjalankan operasionalnya. Gitu. Terus gimana? Nah, jadi prosesnya tuh mereka mengadakan rapat kan di pengadilan. Jadi itu harus mengundang para kreditur. Ya minimal ya harus ada lah pastinya mereka tuh yang mau menerima kesepakatan dari PKPU itu. Oh iya. Terus Dan hasilnya di bulan November 2021 PKPU itu berhasil. Oh iya. Iya. Terus gimana? Nah, kedepannya pasti PT Garuda ini masih bisa ngejalanin operasionalnya dan juga setidaknya mengurangi beban utangnya gitu. Oh ya gitu. Dan kamu tahu nggak, selama masa 270 hari itu, para kreditur itu nggak boleh nih menagih utang ke PT Garuda. Supaya apa? Nanti setidaknya PT Garuda itu masih diberi kesempatan gitu ya untuk menjalani operasionalnya dan setidaknya masih bisa melakukan proses pembayaran utangnya nanti. Oh ya, jadi dia nggak berhenti gitu ya? Iya, jadi PKPU ini tuh kayak melakukan sebuah proposal perdamaian gitu loh supaya menghindari kepailitan. Oh iya, I see. Dan analisis yang bisa aku pelajari gitu ya, bahwa sebenarnya PT Garuda ini memang langsung bertindak cepat tuh ngambil keputusan supaya apa? Nanti bisa manfaatkan PKPU itu nanti bisanya untuk menjalankan operasionalnya nggak terganggu loh ke depannya. Oh, jadi PT Garuda itu masih bisa berjalan gitu ya? Nah iya bener. Dan yang paling aku kagum itu adalah kalau PT Garuda itu memang benar-benar memanfaatkan negosiasi yang efektif, komunikasinya juga bagus banget sehingga sehingga para kreditur itu benar-benar meyakinkan diri loh untuk melaksanakan PKPU dari si PT Garuda. Oh gitu, jadi PT Garuda bagus banget ya gitu. Iya benar-benar sih. Emang Sergap juga kan. Iya sih, dan ya itu sih kayaknya benar-benar meyakinkan banget. Tapi aku belum dapat sih studi kasus tentang kepailitan. Kira-kira kamu tahu nggak ya? Oh, kalau yang kepailitan aku tahu nih. Oh ya? Apa tuh? Jadi, kasus kepailitan itu menimpa salah satu itu pada PT Istaka Persero. Kamu tahu nggak sih itu apa? Enggak tuh. Nah, jadi kasusnya itu bermula dari PT Istaka ini punya utang sama PT Japan Asia Investment. Nah, utang itu kan udah jatuh tempo, tapi nggak bisa dibayar. Akibatnya dia jatuhin
pilot kan, tapi ditolak. Kok bisa? Nah, alasannya itu pada putusannya itu nyatain kalau PT Istaka itu enggak termasuk dalam pasal 2 ayat 5. Nah, di mana BUMN Perum itu hanya bisa diajukan oleh Menteri Keuangan aja. Jadi kreditor tuh nggak boleh kan. Ya. Nah, tapi setelah itu PT Istaka Karya ini dipilot. Kok bisa lagi sih dipilot? Karena ya PT Istaka Karya ini termasuk Persero, bukan Perum. Nah, setelah itu nih kan melalui proses panjang gitu. Iya. Ternyata dibatalin lagi, coba. Kok bisa? Iya, terjadi inkonsistensi nih dalam pasal 2 ayat 5 itu. Nah, kamu tahu gak sih alasannya apa? Enggak, gimana sih? Nah, alasannya itu karena putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata Wan Prestasi dalam tingkat peninjauan kembali nyatain kalau menghapuskan unsur adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dalam permohonan pilot PT Istaka, sehingga permohonan itu dibatalin. Oke. Nah, tapi kan udah dibatalin nih. Iya. Setelah lama lagi ya, kan dia proses lagi tuh. Udah proses lagi, ditemuin fakta. Kamu tau gak faktanya apa? Gimana? Ternyata PT Istaka Karya itu punya 6 kreditors yang udah jatuh tempo. Terus utangnya itu udah memenuhi persyaratan buat dipilot. I see. Akhirnya tuh kan akhirnya ya udah PT Istaka kena pilot gitu. Terus gimana sih pelajaran yang kamu dapat? Nah, kan kalau udah dipilot tuh berarti PT Istaka ini udah nggak bisa bergerak bebas gitu ya, ngejalanin perusahaannya, terus asetnya itu kan ditahan gitu kan. Nah, pelajaran yang bisa aku ambil itu, aku tahu nih kalau Perum itu hanya boleh diajukan pilotnya oleh Menteri Keuangan aja. Sedangkan kalau Persero itu boleh oleh yang lain gitu. Terus ada juga nih inkonsistensi kan yang tadi dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang PKPU itu menurutku harus adanya ketegasan lagi sih biar nggak kayak gini nih kasusnya. Terus menurutmu bagusan mana sih antara PKPU sama pilot? Kalau menurut aku sih ya, dari yang kita bahas tadi, PKPU nggak sih? Iya sih ya, karena kan kalau PKPU dia masih ini kan dalam tahap musyawarah gitu kan, sehingga penyelesaiannya itu masih bisa baik-baik aja. Damai gitu kan? Bener. Benar. Terus kalau kepilotan kan nama perusahaan itu bisa aja buruk gitu, terus dia perusahaannya nggak bisa bergerak bebas juga. Iya sih, benar-benar. But anyway, thank you ya udah sharing ilmunya. Oke, sama-sama Muti. Makasih. So, gimana? Oke, aku juga udah mau pergi nih. Pulang dulu ya, jalan ya. Bye-bye. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai materi PKPU dan Kepailitan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga teman-teman bisa mengerti ya. Jangan lupa like, comment, and share. Bye-bye.